Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadita Saada. Pada video kali ini, kita akan membahas pengaruh perdagangan internasional Jepang dengan Cina melalui ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa Jepang bisa tetap menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, padahal Jepang mempunyai sumber daya alam yang terbatas? Nah, salah satu jawabannya ada pada perdagangan internasional, terutama hubungan dagangnya dengan Cina. Jepang dikenal sebagai negara yang kuat di bidang teknologi, otomotif, dan elektronik. Sementara itu, Cina merupakan salah satu negara dengan aktivitas perdagangan terbesar di dunia dan menjadi mitra dagang penting bagi negara Jepang. Karena hubungan perdagangan kedua negara ini sangatlah besar, menarik untuk melihat apakah kegiatan ekspor dan impor ini benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang. Dalam penelitian ini digunakan data dari tahun 2014 sampai 2023 yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti World Bank, IMF, WTO, dan WITS. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi negara Jepang. Kalau dilihat dari teori ekonomi internasional, sebenarnya perdagangan antar negara memang bisa memberikan keuntungan bagi suatu negara. Salah satunya dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Dalam teori ini menjelaskan bahwa setiap negara sebaiknya fokus memproduksi barang yang paling unggul dan efisien untuk diperdagangkan dengan negara lain. Selain itu juga ada dari teori Hexer-Ohlin dan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang mendukung hubungan antara perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum melihat hasil akhirnya, data penelitian terlebih dahulu diuji menggunakan beberapa uji statistik, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa data layak digunakan untuk penelitian karena seluruh pengujian memenuhi syarat analisis. Dari hasil analisis regresi, ditemukan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang. Artinya, ketika ekspor meningkat, maka pertumbuhan ekonomi negara Jepang juga ikut meningkat. Dalam penelitian ini, nilai probabilitas ekspor lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan secara statistik. Hal ini juga masuk akal, karena Jepang memang sangat bergantung pada ekspor produk industri seperti mobil, mesin, dan teknologi elektronik. Ketika permintaan dari luar negeri meningkat, maka produksi industri Jepang juga ikut meningkat. Dampaknya tidak hanya pada perusahaan besar, tapi juga pada lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan pendapatan negara. Selain itu, meningkatnya ekspor juga menunjukkan bahwa produk negara Jepang mampu bersaing di pasar internasional. Jadi, semakin tinggi ekspor Jepang, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sedangkan untuk impor, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara Jepang. Artinya, ketika impor meningkat terlalu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi negara Jepang justru mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena meningkatnya impor dapat menyebabkan masyarakat dan industri lebih banyak menggunakan produk dari luar dibandingkan produk domestik. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka industri dalam negeri bisa mengalami penurunan produksi dan daya saing. Namun, sebenarnya impor juga dibutuhkan di Jepang, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi, bahan baku, industri, dan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di Jepang. Jadi, dalam hal ini, Jepang tetap perlu mengelola impor secara seimbang agar tidak terlalu bergantung pada negara lain. Kemudian, ketika ekspor dan impor diuji secara bersama-sama melalui uji F, hasilnya menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang. Selain itu juga nilai R-square dalam penelitian ini juga cukup tinggi, yang berarti variabel ekspor dan impor mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi Jepang dengan baik. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Jepang, terutama hubungannya dengan Cina sebagai salah satu mitra dagang terbesar mereka. Jadi, perdagangan internasional bukan hanya soal aktivitas jual beli antar negara, tapi juga berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, lapangan kerja, hingga kestabilan ekonomi suatu negara. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan
wawasan dan membantu memahami bagaimana perdagangan internasional itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.